Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada sore hari ini saya ingin membicarakan tentang teori postmodern, di mana postmodern itu berasal dari dua kata, post maupun modern. Secara etimologis, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan setelah modern, ya. Jadi sebenarnya teori postmodern ini sebagai kritik terhadap teori modern yang menekankan pada penekanan materialistis, ya. Jadi semua pendekatan yang sangat mengagungkan dengan metode-metode ilmiah. Jadi tanpa memperhatikan persoalan-persoalan yang menyangkut nilai, tatanan nilai, emosi, ya, sifat-sifat daripada yang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernisme, ya. Kemudian postmodern adalah sebuah konsep yang jauh lebih komprehensif yang melingkupi seni, arsitek, dan kritik. Mewujudkan kompleksitas, kontradiksi, ambiguitas, keragaman, dan keterkaitan yang sangat ekstrim. Nah, kemudian juga postmodern adalah masa di mana suatu hal dapat mudah sekali terganti dengan suatu hal yang baru jika hal tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan hal yang lain atau hal yang sebelumnya. Jadi sesuatu konsep yang memang sebelumnya itu diagung-agungkan sebagai suatu kebenaran, maka pada dekade tertentu akan menjadi berubah. Karena teori dan konsep atau paradigma ini senantiasa bersifat dinamis, berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat. Meskipun juga dalam dekade yang sama, tetapi dalam masyarakat yang berbeda. Pemberlakuan sebuah teori itu bisa sangat berbeda hasilnya. Sebagai contoh, misalnya kalau kita menerapkan teknologi pertanian di tempat lain dengan kondisi alam pertanian atau geografis pertanian itu sama, kemudian diterapkan di tempat lain di daerah B, kondisi geografis dan alamnya juga sama, tetapi dengan manusia petaninya yang berbeda, maka akan menimbulkan hasil yang berbeda juga. Karena sangat penting di sana pengaruhnya adalah nilai, tatanan, budaya, sikap, dan perilaku terhadap respon terhadap lingkungan tersebut. Respon manusia terhadap alam sekitarnya, daerah pertaniannya, terhadap teknologi, dan kepercayaan manusia terhadap teknologi tersebut juga berpengaruh terhadap hasil. Sehingga sebenarnya teori modern itu tidak bisa berlaku secara sama. Padahal konsep modern ini sudah banyak diberlakukan sejak lama, ya. Jadi teori pun juga tidak serta-merta ketika digantikan dengan teori yang baru sudah tidak berlaku. Sebagai contoh misalnya ketika terjadi cerita epos Mahabharata, di situ banyak teknologi modern seperti penerapan senjata-senjata mutakhir, kemudian penerawangan jarak jauh gitu, ya. Kemudian saat ini juga berlaku seperti itu. Berarti konsep penerapan teknologi modern itu sudah berjalan sejak lama, ya. Dan sampai sekarang juga diberlakukan. Tapi postmodern juga demikian. Pemahaman terhadap rasa, kepercayaan, keyakinan, dan seterusnya yang mempengaruhi sugesti manusia juga berlaku sejak lama dan sampai sekarang ini juga diperlakukan. Cuma untuk mempermudahkan pembahasannya kita mencoba membeda-bedakan mana yang masuk modern, mana yang termasuk dalam postmodern. Postmodern juga dikatakan mencerminkan perasaan masyarakat modern dengan rasa keterasingan, rasa tidak aman, ketidakpastian mengenai identitasnya, sejarah, kemajuan, kebenaran dalam dirinya. Dalam konsep modern, pemahaman manusia tentang ketidaknyamanan, keterasingan, kemudian ketidakpastian dijawab dengan ilmiah. Sehingga muncullah konsep-konsep
yang membuat orang semakin nyaman dari ketidakpastian melalui teori-teori penerapan statistik sehingga bisa mengatasi ketidakpastian, misalnya prediksi tentang cuaca, kemudian prediksi tentang kondisi ekonomi dan seterusnya itu, sehingga kedekatan terhadap kepastian itu semakin nyata. Nah, itu yang diterapkan melalui konsep modern. Tetapi jangan lupa pula, ketika menerapkan konsep modern secara ilmiah di dalam masyarakat modern sekarang ini juga sering sekali tidak menghasilkan kepastian. Ya, ketika misalnya pakar-pakar ekonomi sudah menuangkannya kebijakan-kebijakan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dengan berbagai dalil ilmiahnya, tetapi tidak kunjung tiba juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena di situ tidak saja perhitungan-perhitungan ekonomi dan politik yang berlaku di situ, tetapi juga persoalan sosial budaya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban manusia yang membuat mereka sulit untuk keluar dari persoalan ekonomi ataupun mempercepat untuk keluar dari persoalan ekonomi. Jadi banyaknya perdebatan tentang nilai, banyaknya perdebatan tentang budaya yang sulit dikikis sehingga seolah-olah menolak perkembangan ekonomi modern, sehingga seolah-olah masyarakat tidak mengalami kemajuan dan menolak konsep-konsep yang ditawarkan pemerintah dengan dalil-dalil ilmiah. Nah, disitulah sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks mempengaruhi bagaimana manusia itu memahami tentang ekonomi, politik, sosial, budaya tidak bisa dipahamkan dengan satu sisi yang namanya metode ilmiah modern. Tetapi ada sisi lain yang harus dipahami supaya masyarakat bisa, atau pendekatan-pendekatan yang diberikan oleh administrasi publik itu semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat yang diinginkan, sehingga pemenuhan rasa puas dan ketidaknyamanan tidak saja persoalan ekonomi ansih, tetapi juga keamanan, kenyamanan, ketertiban, penghargaan terhadap nilai, dan persoalan-persoalan idealisme, kemudian ideologi, keyakinan, agama, dan seterusnya bisa dihargai melalui konsep modern. Perubahan ekonomi diproduksi sebagai suatu bangunan rasa tertentu dan logika budaya. Nah, itulah jadi konsep postmodern, bagaimana juga bangunan-bangunan ekonomi harus dipahamkan melalui rasa. Ya, jadi seberapa masyarakat itu bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Tidak saja persoalan kalau ditangani masalah ekonomi ansihnya, kebutuhan sehari-harinya misalnya dengan BLT atau bantuan langsung tunai, kira-kira mereka orang miskin cukuplah sebulan itu mungkin uangnya 2.400.000 atau mungkin di bawah itu. Tetapi ternyata setelah diberikan bantuan segitu bahkan lebih, tetapi mereka juga tidak sedikit merasakan tidak sejahtera. Karena banyak hal yang harus mereka perhitungkan. Bagaimana hubungan mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat lainnya, kemudian bersosialisasi, kemudian beraktualisasi diri, ya, yang merupakan bagian dari pemenuhan hasrat kesejahteraan masyarakat yang bisa dilihat melalui postmodern. Postmodern dapat diartikan sebagai suatu paham yang berkembang setelah modern, menekankan pada emosi daripada rasio. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan, tidak saja pertimbangan ilmiah tetapi juga terkait dengan emosi, rasa marah, rasa senang, ya, kemudian rasa gembira, kemudian juga mampu bersosialisasi, prestise, harga diri, martabat, dan seterusnya. Kemudian media daripada isi. Bagaimana membuat media itu menjadi menarik, menggugah masyarakat, termotivasi, mereka bisa tertawa meskipun hal sepele. Ya, jadi
dia mengurangi pemaknaan terhadap isi, ya. Jadi mereka cenderung melihat bagaimana orang-orang itu mendesain seni dan seterusnya, sehingga melalui visualitas masyarakat bisa tergugah untuk bangkit, untuk saling membantu, untuk saling meningkatkan kapasitas diri melalui proses pembelajaran, meskipun teorinya sangat ringan, ya. Kemajemukan daripada penunggalan. Jadi konsep pemahaman komprehensif kolektivitas dan seterusnya. Jadi lebih baik sejahtera bersama daripada makan sendirian dan seterusnya. Jadi bagaimana mempersatukan berbagai perbedaan-perbedaan itu lebih utama dibandingkan lebih baik menghargai atau memaknai perbedaan, ya, daripada menyatukan, ya. Jadi misalnya kalau kita berbeda ras, agama, kenapa harus disatukan? Jadi satu agama, jadi satu ras, itu betapa sulitnya. Tetapi bagaimana memaknai perbedaan ini? Daya saingnya mana? Ya, kelebihannya apa? Sehingga memperkuat daya saing negara, memperkuat kemapanan negara, ya, daripada menjadikan satu bentuk ras atau satu bentuk agama tentu akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi apa yang sudah ada ini dipelajari secara baik supaya bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Permainan daripada keseriusan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya adalah sebuah panggung, ya. Bagaimana Anda bisa menyikapi perbedaan-perbedaan itu adalah indah, ya, sebagai sesuatu khasanah yang melengkapi seni budaya kita, yang membuat kita menjadi senang, gembira, sebagaimana Anda melihat sebuah taman dengan banyak bunganya berwarna-warni dan seterusnya, sehingga membuat orang atau sekarang seperti bunga sekarang mekar, besok juga akan menjadi pudar atau mati, digantikan dengan tanaman yang lain. Begitulah postmodern itu memahami. Sehingga sebenarnya kehidupan ini tidak stagnan, tetapi terus berubah dan saling melengkapi, dinamis, ya, tidak berhenti pada satu titik tertentu. Keterbukaan daripada pemusatan, jadi lebih banyak mengulas tentang transparansi, diskusi-diskusi, meningkatkan keterbukaan, pemahaman terhadap nilai budaya orang lain, sehingga bisa memaknai dan saling memperkuat. Lokal daripada universal, memberlakukan teori-teori modern yang sifatnya universal, yang berlaku di dunia barat, sangatlah tidak bijaksana apabila diberlakukan di satu tempat seperti kita. Karena kita sendiri memiliki peradaban yang berbeda. Sebagai contoh misalnya seorang dokter mengobati pasien yang memiliki penyakit sakit perut misalnya. Jadi tentu saja dokternya sama, tetapi bisa memberikan obat sakit perut berbeda terhadap pasiennya. Manakala dia menerapkan postmodern, dia akan menelusuri kenapa dia sakit perut sebelumnya, sejam dia makan apa yang dilakukan, apakah dia dapat kena air hujan, minum air hujan, atau mungkin juga makanan-makanan kotor, tidak mencuci tangan, dan seterusnya, sehingga penyebab penyakit yang berbeda harus ditangani dengan obat yang berbeda. Fiksi daripada fakta, sesuatu yang membuat orang senang. Dokter akan mencoba menelusuri secara mendalam, karena sebagian besar penyakit dari diderita oleh masyarakat disebabkan oleh cara berpikir mereka yang salah. Maka dia akan mencoba menggali melalui cara berpikir mereka, memberikan sugesti dari situ, baru dengan sukarela pasien itu akan memakan obatnya, sehingga pasien itu sembuh dari sisi penyakit fisik, juga sembuh dari cara berpikirnya. Estetika daripada etika. Jadi etika menekankan pada baik maupun buruk.
yang boleh atau tidak boleh menurut aturan umum, tetapi estetika lebih luas dari itu. Tidak saja persoalan baik dan buruk, tapi bagaimana orang-orang tersebut memahami kenapa itu dianggap baik, kenapa itu dianggap buruk. Sehingga dengan cara berpikir mereka akan menelusuri dan mengikuti persoalan-persoalan etika tersebut, sehingga menimbulkan etika-etika baru ataupun mengikuti etika tersebut dengan pemahaman terlebih dahulu. Jadi mereka akan secara sukarela ketika sudah pemahaman itu dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah seni, menjadi sebuah budaya yang dipertontonkan dan diajarkan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Seperti misalnya pewayangan, kemudian film, video, kemudian karikatur ya. Bagaimana etika itu dituangkan dalam bentuk seni, dituangkan dalam bentuk media sehingga menjadi menarik dan membuat orang lain menonton secara baik, secara mudah dipahami dan secara sukarela menonton film-film yang dibuat sedemikian rupa. Narasi daripada teori. Teori itu sifatnya bersifat kaku, tetapi narasi itu menjelaskan bagaimana teori-teori itu dibentuk, bagaimana teori-teori itu ditemukan, dan bagaimana teori-teori itu dimanfaatkan. Narasi-narasi inilah yang sangat penting bagaikan saudara-saudara misalnya mohon maaf kalau membaca buku-buku suci masing-masing ya. Jadi di situ tentu ada kalimat-kalimat yang sangat suci, tetapi kalau tidak dijelaskan secara narasi, maka kita tidak akan bisa memahamkan diri dengan persoalan-persoalan yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran suci tersebut. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis aspek penting dari kebudayaan kontemporer dan budaya masa kini. Jadi bagaimana memadukan antara konsep yang sudah kita pahami secara turun-temurun sebagai budaya dengan konsep-konsep modern kekinian maupun konsep-konsep kontemporer yang sebagai sesuatu perwujudan perpaduan di antara budaya tradisional dan modern menjadilah budaya kontemporer yang sangat mudah dipahami masyarakat dan bisa dicerna, bisa diterima oleh logika baik dari masyarakat yang masih awam maupun masyarakat yang sudah modern, bahkan dari anak-anak sampai masyarakat yang sudah memiliki kemampuan belajar spiritual yang sangat tinggi. Itulah kemampuan postmodern sehingga bisa mentransfer keilmuan modern itu dalam berbagai bentuk, dalam berbagai konsumtif masyarakat, sehingga masyarakat dari berbagai lini bisa memahami postmodern tersebut. Postmodern itu mengamati perilaku dari dalam, memahami makna tindakan manusia, kehidupan manusia. Apa yang senyatanya kita lihat sekarang ini sebagai perilaku yang sangat sopan, penuh etika, atau sebaliknya sebagai perilaku yang arogan, perilaku yang sangat kasar, itu adalah merupakan proses yang sangat panjang yang harus dipahami secara postmodern. Kenapa mereka berlaku demikian? Tidakkah perilaku-perilaku mereka dipengaruhi oleh lingkungannya? Tidakkah perilaku-perilaku mereka itu merupakan kompleksitas yang mereka alami dari lingkungan yang sangat kasar, dari kehidupan yang sangat keras, sehingga mereka harus melakukan tindakan-tindakan yang senyatanya kita lihat sebagai sesuatu yang arogan ataupun kasar. Nah, kemudian nilai-nilai lebih penting daripada fakta-fakta dalam memahami tindakan manusia dan sensitif terhadap nilai. Jadi, apa sih yang terkandung di dalamnya dibandingkan dengan fakta yang terlihat sekarang ini? Seseorang sering sekali mengalami kecelakaan ketika membawa sepeda motor. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka seperti itu? Oh, cara belajar sepeda motornya kurang baik. Oh, pemahaman tentang lalu lintas yang kurang baik. Kenapa demikian? Oh, orang tuanya tidak berpendidikan, tidak mampu mengajarkan mereka secara baik.
oh pendekatan sosialnya tidak sampai ke situ. Dan seterusnya. Sehingga sering sekali nilai-nilai yang mereka agungkan itu berpengaruh terhadap perilaku sehari-hari mereka. Baik dalam memaknai ekonomi, baik dalam memaknai politik maupun sosial budaya. Kenapa orang itu bisa bersifat kikir? Cara berpikir dan pemaknaan terhadap ekonomi yang berbeda. Kenapa orang itu menjadi orang yang sangat dermawan? Karena memandang cara ekonomi juga secara berbeda. Mungkin saja ekonomi yang dia peroleh sekarang ini atau prestasi ekonomi yang mereka peroleh sekarang ini dimaknai sebagai titipan yang diberikan oleh Tuhan melalui tangan mereka lah untuk disebarkan atau didistribusikan kepada orang lain. Sehingga mereka bersifat tidak kikir ataupun bersifat dermawan. Sebaliknya, ketika konsep ekonomi itu dipahami bahwa itu adalah hasil kerja mereka, jerih payah mereka sendiri, maka mereka lah yang harus menikmati hasil ekonomi itu, maka terlihatlah orang itu seperti orang yang kikir dan tidak dermawan. Nah, itulah pemahaman-pemahaman yang di situ yang perlu kita cermati melalui postmodern. Mengenali komponen rasional pengalaman manusia, intuisi, emosi, dan perasaan. Pemahaman secara komplit tentang makna dan nilai yang begitu banyak dari kehidupan manusia. Jadi kalau kita belajar postmodern ini mungkin tidak cukup waktu dalam satu semester kita belajar tentang satu orang atau satu perilaku saja di dalam masyarakat. Misalnya ketika saudara ingin memahami istri atau suami saudara, mungkin tidak cukup kita belajar satu semester, tetapi bisa bertahun-tahun belum juga kita bisa memahami kenapa selalu bertentangan diri kita. Kecuali postmodern mengajarkan setelah Anda mempelajari secara mendalam lingkungan saudara, satu-satunya jalan untuk bisa berkompromi adalah merubah diri kita untuk mengikuti lingkungan di sekitar kita. Postmodern juga berkaitan dengan penilaian nilai kritis. Kemampuan saudara untuk meningkatkan daya kritis terhadap berbagai persoalan yang muncul, terhadap berbagai teori-teori yang dikemukakan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Karena tidak ada satu jawaban yang benar sebagai suatu absolutisme, tetapi selalu bersifat dinamis, berubah sesuai dengan keadaan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari sebuah konsep ataupun teori yang ada. Komitmen pada pusat gagasan, wacana, diskusi, diskursus. Jadi penekanan pada kemampuan untuk meningkatkan daya diskusi, public debat, kemampuan untuk melakukan komunikasi, wacana, berdiskusi, adu argumentasi, bernegosiasi, dan seterusnya. Itu adalah menjadi sebuah kemampuan postmodern untuk memahami lingkungan dan kasanah yang lain melalui peningkatan kemampuan komunikasi manusia. Cita-cita wacana otentik melihat administrator dan warga terlibat sepenuhnya satu sama lain. Proses yang dihasilkan dari negosiasi dan membangun konsensus adalah satu di mana mereka atau individu terlibat satu sama lainnya sepenuhnya semua merupakan aspek kepribadian manusia. Nah, disitulah penekanan daripada postmodern, kita menekankan pada sisi-sisi perilaku dan kepribadian manusia sehingga kita mudah memahami masyarakat melalui postmodern dalam penerapan administrasi publik untuk meningkatkan tingkat kemampuan ataupun kapasitas layanan publik sebuah birokrasi administrasi publik. Kita lanjutkan ide-ide dalam masyarakat postmodern administrasi. Administrator publik atau public agent tidak dapat netral dan objektif. Ya. Jadi sebenarnya keberpihakan itu selalu ada. Jadi meskipun secara teori dikatakan bahwa administrator tidak boleh memihak. Ya.
administrator tidak boleh memihak suatu tatanan politik tertentu. Tapi perlu kita ketahui bahwa administrator harus memihak kepada nilai-nilai yang dikemukakan atau diagungkan oleh masyarakat. Ya, misalnya contoh tidak korupsi, transparan, akuntabilitas, kita harus memihak ke situ. Yang sebenarnya itu adalah sebagian besar penerapan dari teori postmodern. Tidak korupsi berarti tidak menyakiti perasaan orang, tidak mengambil hak-hak orang lain, meningkatkan prestise diri, harga diri, mengangkat harkat dan martabat diri sendiri, termasuk juga mengangkat harkat martabat administrator layanan publik. Teknologi dianggap manusiawi. Jadi bagaimana supaya teknologi yang diciptakan itu bersifat manusiawi, tidak merusak, tetapi juga malah sebaliknya meningkatkan kapasitas manusia, meningkatkan penghargaan manusia terhadap manusia yang lainnya. Jadi ketika diciptakan internet, media sosial, bagaimana cetusan-cetusan konsep atau teori-teori yang saudara kemukakan melalui media sosial itu dapat menggugah rasa kebersamaan, dapat menggugah rasa gembira orang, dapat menggugah rasa motivasi orang untuk hidup lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, menghargai lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan seterusnya. Sehingga teknologi yang saudara terapkan itu bersifat manusiawi atau bisa menyelamatkan manusia-manusia yang membaca situs saudara, bahkan lingkungan sekitarnya. Birokrasi tidak efektif sebagai strategi organisasi. Dipahami bahwa ketika kita menerapkan birokrasi, cenderung mengarah pada perubahan tujuan dan kelangsungan hidup. Jadi birokrasi diciptakan, tatanan-tatanan birokrasi diciptakan melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan melalui administrasi publik, sering sekali mengkungkung kebebasan seseorang di dalam berekspresi untuk mewacanakan kehidupan mereka sendiri. Jadi ketika mereka tidak kena aturan-aturan administrasi tersebut, mungkin mereka dengan gembira bisa menjalani hidupnya. Tetapi ketika mereka sudah kena sanksi, kemudian juga sudah dikatakan melanggar hukum dan sebagainya, maka akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, sakit hati, dan seterusnya. Alangkah baiknya barangkali administrasinya sederhana, tetapi menyentuh sistem layanannya, menyentuh perasaan orang, merasa memiliki, meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan sukarela, kepercayaan masyarakat semakin meningkat, tidak ada sanksi di situ yang bisa diterapkan karena masyarakat sudah secara sukarela mematuhi semua peraturan-peraturan yang sangat sederhana diciptakan melalui postmodern ini. Kerjasama konsensus administrasi demokratis lebih mungkin dibandingkan dengan kewenangan administratif untuk menghasilkan efektivitas organisasi. Konsensus kerjasama administrasi secara modern diciptakan, semakin banyak hasil-hasil kerjasama yang diciptakan itu semakin bagus. Tetapi postmodern melihat, meskipun sedikit kerjasama yang dilakukan, tetapi dampak dan hasilnya berkualitas, membangkitkan konsensus terhadap masyarakat, itulah yang sangat penting. Jadi bukan banyaknya perjanjian-perjanjian kerjasama, tetapi banyaknya manfaat yang dihasilkan atau kualitas yang dihasilkan dari kerjasama tersebut yang menjadi kejaran postmodern tersebut. Konsep modern administrasi publik harus dibangun di atas logika lokal dan positivisme demokratis. Lebih mudah beradaptasi dan lebih responsif terhadap perubahan-perubahan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan lokalitas jadi corong atau pemahaman pandangan administrasi modern lebih didekatkan pada konsep yang unit yang lebih kecil. Jadi tidak bisa konsep nasional lalu diterapkan di dalam kehidupan masyarakat yang secara unit kecil. Tentu banyak sekali persoalan yang harus diadaptasikan. Tetapi bagaimana menciptakan sistem supaya konsep-konsep lokal itu bisa berkembang dengan baik, kemudian didukung oleh
modernitas yang diciptakan oleh administrasi modern tingkat nasional maupun organisasi administrasi modern internasional. Bukan sebaliknya. Jadi membongkar peradaban yang sudah dimiliki oleh masyarakat dengan konsep-konsep baru sehingga akan terus menjadi kekaburan-kekaburan yang terciptakan di dalam masyarakat. Masyarakat semakin jauh dari teknologi dan juga semakin jauh dari peradaban yang sudah mereka miliki secara turun-menurun, membuat mereka hidup sampai saat ini. Tetapi justru dengan konsep modern ini memperkuat peradaban yang sudah adiluhung ini sehingga menjadi sesuatu konsep yang sangat kuat dan sulit dibantahkan untuk bisa menelusuri kehidupan yang lebih berkualitas. Nah, bagaimana dengan konsep Michael Harmon tentang teori aksi? Jadi sebenarnya postmodern ini adalah merupakan teori aksi dan reaksi. Jadi seberapa besar Anda memberikan reaksi terhadap kelompok tertentu, segitu besar juga mendapatkan aksi dari kelompok yang lain. Jadi ketika Anda bijaksana memperlakukan orang lain, maka bijaksanalah yang akan Anda terima dari respon orang lain. Sebaliknya kalau Anda semakin arogan terhadap orang lain, maka semakin aroganlah orang lain memperlakukan diri kita. Itulah konsep reaksi dan aksi. Nah, bagaimana penjelasannya? Dalam administrasi publik dianggap baik sebagai cabang ilmu sosial dan sebagai kategori praktik sosial. Paradigma yang tepat dipahami sebagai teori nilai-nilai dan pengetahuan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan praktek administrasi dan mengintegrasikan berbagai jenis teori. Jadi, postmodern ini tidak hanya melandaskan pada satu teori, tetapi juga bagaimana memadukan berbagai teori sosial, ekonomi, politik yang bisa memahamkan diri kepada kita pada kasus-kasus yang berlaku di administrasi publik. Sebagai contoh misalnya, ketika negara ini mengalami krisis ekonomi, maka pakar-pakar ekonomi dan politik ini bersatu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara dengan teori-teori ekonomi maupun politik yang ada. Secara teori mereka sudah sangat benar melakukannya. Tetapi ketika hasilnya menjadi sebuah keputusan nasional, ternyata tidak kunjung bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Karena apa yang terjadi? Kondisi sosial, budaya masyarakat itu tidak tersentuh. Jadi misalnya ketika kita berpikir bahwa secara ekonomi masyarakat yang miskin kita bantu secara bantuan langsung tunai, sudah bisa menyangga atau menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Tetapi kita lupa bahwa di situ ada pergulatan sosial dan budaya. Jadi kesejahteraan mereka banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Gotong royong tidak bertumbuh, ya. Kemudian juga seni dan budaya, ya. Saling menghargai, saling menghormati. Kemudian kekeluargaan, kemudian juga termasuk adat istiadat menjadi kaku ketika ekonomi ini runtuh. Sehingga seolah-olah kesejahteraan mereka menjadi menurun, motivasi mereka untuk bekerja menjadi menurun, ekonomi mereka menjadi stagnan. Padahal sudah dibantu secara finansial. Nah, inilah persoalan-persoalan yang sering tidak ditawarkan melalui postmodern untuk bisa memaknai secara lebih luas kondisi atau persoalan-persoalan di dalam administrasi publik, tidak hanya pada satu sisi pandangan ilmu saja. Keyakinan tentang sifat manusia adalah pusat untuk mengembangkan teori dalam administrasi publik serta semua cabang lain dari ilmu sosial. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa ada satu keyakinan, ya, keyakinan, sesuatu idealisme, sesuatu ideologi dari sifat manusia yang sangat berpengaruh di dalam praktik baik itu administrasi publik maupun ilmu sosial. Unit utama analisis dari teori sosial harus situasi tatap muka.
yang lebih disukai daripada unit individu yang menyeluruh terhadap analisis kelompok. Jadi analisis teori postmodern ini lebih akan sangat tepat apabila terjadi pada masyarakat yang memiliki hubungan sangat dekat, intim atau face to face atau tatap muka. Ya. Sehingga kita bisa lebih memahami secara mendalam apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh individu tersebut, ya, apa yang dikerjakan, kenapa berperilaku demikian, bagaimana dia menghadapi ekonomi sulit, kenapa dalam kondisi ekonomi sulit dia bisa tenang, padahal orang lain yang memiliki kemampuan atau kepemilikan secara aset sangat besar dalam kondisi seperti sekarang ini sangat gundah dan tidak betah. Tetapi melihat masyarakat yang sederhana tidak memiliki aset begitu banyak, tetapi kondisinya sangat tenang. Seolah-olah krisis ekonomi itu tidak berpengaruh. Ya, unit-unit analisis secara individu inilah yang dipergunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang lebih besar untuk memberi solusi-solusi apa dari kebermaknaan terhadap sikap atau reaksi terhadap kondisi ekonomi tersebut untuk memberi solusi kepada masyarakat yang lebih besar. Orang-orang dengan sifat aktif bukan pasif dan sosial daripada atomistik. Orang bersifat sosial daripada atomis. Ini berarti bahwa orang memiliki ukuran otonomi dalam tindakan mereka yang pada saat yang sama terikat pada konteks sosial. Konteks sosial diperlukan hanya untuk tujuan berperan tetapi juga karena menentukan status orang sebagai manusia. Jadi dalam konteks sosial konflik sosial sering juga dipahami dari berbagai sudut pandang. Kita pahami oleh manusia secara individu itu memiliki otonomi, tetapi mereka juga harus mendekatkan otonomi mereka dalam konteks sosial. Karena kalau jauh dari konteks sosial yang ada, maka mereka akan tersisihkan atau terkucilkan di situ. Ya. Kendati pun ada perasaan konflik, rebellion atau perlawanan terhadap konteks sosial, itu sifatnya adalah untuk melakukan daya kritis terhadap konteks sosial tersebut. Jadi harus dipahami juga sebagai konsep pembertahanan diri, pengadaptasian diri. Ya. Apabila konsep-konsep mereka tawarkan itu kuat, maka kelompok yang akan berubah. Tetapi apabila konsep-konsep yang mereka tawarkan itu menjadi lemah, dikalahkan oleh kelompok, maka dia yang akan menyublim terhadap kelompok tersebut. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang salah atau pemberontakan atau bersifat konflik di situ sehingga Anda bisa menerapkan sanksi, mengucilkan atau sekaligus menghukum orang tersebut. Jadi postmodern memahami setiap perlawanan itu adalah sebagai suatu konsep mempertahankan diri, meningkatkan kapasitas diri, memperjuangkan idealisme mereka. Nah, inilah yang perlu dicermati sehingga nanti pemahaman administrasi publik itu semakin kuat terhadap pengakuan terhadap kebebasan otonomi masyarakat secara individu. Kemudian dilanjutkan dengan rakyat merupakan aktivitas sosial, sifat menyeratkan sebuah epistemologis yaitu aturan dasar untuk menentukan validitas pengetahuan yang berfokus pada studi tentang makna subjektif bahwa orang melampirkan tindakan mereka dan tindakan orang lain. Jadi apa yang senyatanya ketika kita belajar suatu aturan dasar, normatif, etika, dan seterusnya, ternyata perilaku individu itu tidak serta-merta merupakan perwujudan dari perilaku yang sebenarnya pada dirinya gitu. Tapi sebagian besar adalah konsep ikutan yang mereka pelajari dari lingkungannya sebagai perwakilan sifat dari kelompok atau lingkungan mereka. Jadi apa sifat-sifat yang saudara rasakan atau temukan sekarang ini sebagai orang yang sopan santun, arogan, ya, sering mempertanyakan dari mana mereka berasal. Desanya di mana? Oh, pantas dari situ memang orang bahasanya baik-baik. Oh, pantas orang dari sana bahasanya memang kasar-kasar dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya
apa yang diberlakukan oleh dirinya itu merupakan perwujudan dari sifat dan perilaku yang mereka imitasi dari kelompoknya, ya, atau tiru dari kelompoknya. Deskripsi dan penjelasan dalam ilmu sosial terutama harus peduli dengan tindakan sebuah konsep yang mengarahkan perhatian kepada orang-orang sehari memberi makna tindakan mereka. Bagaimana mereka memahami tindakan-tindakan atas perilaku mereka sehari-hari. Ya. Jadi kenapa dia berlaku demikian? Kenapa ketika mereka kena api, dia harus menyiram dengan air? Kemudian orang lain ketika kena api, mereka harus mengisi minyak pelumas. Ada yang mengisi dengan es. Ada yang mengisi dengan obat merah. Jadi ini tergantung pada apa proses pembelajaran yang mereka terima sebelumnya. Atau apa yang mereka pernah alami ketika mengalami kasus yang sama. Mereka kemarin mencoba dengan minyak pelumas. Bagus rasanya. Yang lain memakai es. Ternyata bagus. Meskipun secara teori kalau kena api maka kita harus dinginkan apakah dengan es dengan air. Tapi tidak berlaku demikian pada setiap orang. Jadi jangan lupa karena kondisi kesehatan seseorang berbeda-beda. Jadi ada yang diisi tanah saja tidak apa-apa. Ya. Ada yang diisi pasta gigi juga tidak apa-apa. Nah, inilah persoalan meskipun nanti secara teori memang kalau panas didinginkan dengan air atau es, ya. Kemudian konsep tindakan memberikan dasar untuk menantang kecukupan teori ilmu sosial yang mendasar pada orientasi menuju observasi dan analisis perilaku. Jadi seperti tadi. Jadi sebenarnya postmodern ini yang kita nilai bukan fakta yang dihadapi sekarang misalnya krisis ekonomi. Tapi bagaimana senyatanya perilaku mereka ketika berhadapan dengan krisis ekonomi ini. Kenapa dia bisa bertahan orang yang tidak punya aset, uang sekalipun mungkin pekerjaan tidak punya, kenapa dia masih bisa bertahan hidup, bisa nyanyi-nyanyi, bisa karaoke setiap hari. Ternyata apa? Oh, kehidupan gotong royong dengan keluarganya bagus, ya. Oh, saling membantu, ya. Nah, ini persoalannya. Lalu kenapa orang lain justru yang punya aset, punya tabungan banyak, sering bertengkar, ribut-ribut banyak, kemudian sepertinya tidak punya uang gitu. Kenapa? Oh, setelah ditelusuri, mereka sangat individualis, ya. Tidak saja dengan saudaranya, tetapi juga dengan istrinya, dengan anak-anaknya individualis, sehingga mereka merasa sendiri dan seterusnya. Nah, inilah persoalan-persoalan yang mencoba dipahamkan oleh postmodern tersebut. Selanjutnya, isu konsep utama dalam pengembangan teori nilai untuk administrasi publik, hubungan substansi untuk proses individu dan nilai-nilai kolektif, ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai kolektif itu bisa terbentuk dari perpaduan individu-individu yang memiliki kemapanan sejenis, ya, idealismenya sejenis, ya, kemudian sinapsis sepenanggungan, atau sebaliknya kolektivitas sudah terbentuk, individu yang baru datang harus menyesuaikan dengan nilai-nilai kolektif yang ada. Nilai utama dalam pengembangan teori normatif untuk administrasi publik adalah mutualitas yang merupakan premis normatif yang berasal dari face-to-face hubungan, ya, atau law relation, hubungan pertemuan antara aktivitas diri sosial. Jadi sebenarnya postmodern ini muncul atau mutualitas atau kualitas atau kerjasama dan seterusnya muncul di dalam proses administrasi publik itu dalam proses yang panjang, ya. Jadi akan muncul apabila mereka memang memiliki keterpaduan yang cukup lama gitu. Ya. Jadi makanya
dalam penerapan administrasi publik, peraturan yang selalu berubah-ubah ini akan sulit untuk memaknai kondisi masyarakat. Ya. Tapi kalau peraturan misalnya diperkuat, ada penambahan, ya, kemudian dinamisasi masyarakat berdasarkan masukan masyarakat setempat, kita tambahkan sedikit penguatan terus dan seterusnya, itulah namanya piece to piece, ya. Jadi terus dilakukan dinamisasi dan perubahan-perubahan di dalam penerapan administrasi publik. Teori deskriptif, ya, teori deskriptif tentang kolektivitas yang lebih besar adalah turunan dari pertemuan itu. Demikian juga arus normatif, teori tentang kolektivitas yang diturunkan dari mutualisme. Jadi ekspresi normatif dari pertemuan itu. Gagasan keadilan sosial merupakan perpanjangan logis dari mutualitas diterapkan pada kolektivitas sosial dan karenanya dianggap sebagai premis normatif yang mendasari keputusan kebijakan atau agregat kebijakan. Jadi sebenarnya konsep-konsep pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan individu yang sudah dipadukan secara kolektif di dalam masyarakat. Kemudian saya lanjutkan dengan karakteristik umum postmodern. Ya, dari penjelasan tadi ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, postmodern tidak ada kebenaran, menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi konsep, teori, dan sebagainya merupakan dinamisasi yang selalu berubah dalam upaya mendekatkan kepentingan masyarakat dengan sumber dari pelayanan, yaitu administrasi publik atau birokrasi. Tidak ada standar etis absolut karena penyebab feminisme dan homoseksual juga harus dipahami. Nah, ini sebagai contoh, feminisme ataupun homoseksual itu merupakan sesuatu yang bertentangan di dalam masyarakat. Tapi menurut postmodern, sesuatu yang bertentangan itu bukan harus disingkirkan, harus diusir atau didiskreditkan dari percaturan masyarakat. Ya. Tapi mereka harus diajak, dipelajari, dipahami. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Kalau mungkin secara general menganggap itu sesuatu yang salah, maka dengan mempelajari kondisi dari mereka, kita akan dapat memberikan solusi dan mengembalikannya pada konsep yang benar dianggap oleh masyarakat umum. Ya. Tapi kalau mereka sudah didiskreditkan, tidak bergaul dengan mereka, lalu apa yang bisa dipelajari untuk memperbaiki atau memberikan solusi? Ya. Kemudian tidak ada agama yang absolut. Hal ini mengandung arti mempromosikan inclusiveness religius yang biasanya bersandar pada agama era baru. Jadi, satu ajaran tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus saling dipahami, ya. Dicari sisi-sisi positifnya, kekuatannya dicari yang bisa memadukan antara sesuatu yang berbeda menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi, sara, ras, suku, agama, dan sebagainya tidak perlu dipertentangkan. Atau tidak perlu dijadikan satu. Atau satu paham, satu ras, satu etnis, tidak perlu. Biarkan berbeda, kita pelajari kekuatannya. Ya. Nilai-nilai apa yang diagungkan, kita tetap, berikan penguatan. Dan nilai-nilai yang kira-kira mungkin kurang bermanfaat, perlu dicarikan solusi. Terutama dari adat istiadat. Ya. Sehingga konsep-konsep modern ini akan menjadi penambahan, penguatan terhadap nilai-nilai yang sudah diluhung kita pahami bersama. Bukan malah sebaliknya, konsep modern ini datang merombak sesuatu yang sudah kita pelajari turun-temurun dan terbukti membuat kita bertahan sampai sekarang, meskipun krisis ekonomi berkali-kali, meskipun di tempat lain berperang, sudah perang dunia berkali-kali, tetapi kita tetap kondisinya ajak gitu ya. Sehingga kita tidak perlu tinggalkan nilai-nilai yang membuat kita menjadi kuat.
Nah, nilai-nilai modern ini barangkali untuk menambah aset ekonomi, pemahaman politik, ya, kemudian juga nilai-nilai sosial yang patut diadaptasikan dengan lingkungan kita. Kemudian globalisasi dalam artian tidak ada bangsa yang absolut, batas-batas nasional tidak menghalangi komunikasi antar manusia. Memang secara modern atau postmodern, tidak ada batas-batas komunikasi antar dunia. Jadi sekarang kejadian di luar negeri sekarang sudah kita ketahui dari sini. Ya, bahkan kita mempelajari sesuatu di luar negeri, kita sudah bisa menerapkan di sini. Ya. Tetapi harus dipahami bahwa tidak ada negara yang kuat adidaya yang bisa menguasai satu negara tertentu. Yang sebenarnya mereka merupakan satu sistem yang koheren, di mana kalau satu sistem ini tidak berjalan, maka mereka juga akan mengalami kesakitan. Ya. Jadi katakanlah misalnya kita negara yang kaya, sumber rempah-rempah yang banyak, ya, sumber daya kelautan yang banyak, mineral yang banyak. Nah, kalau kita sendiri mengalami kesusahan, maka mereka yang mendasarkan pada sumber-sumber daya alam dari Indonesia juga mengalami kesulitan. Sebaliknya kita yang berpatokan pada teknologi modern juga sangat tergantung pada teknologi negara-negara maju. Gitu. Tergantung bukan berarti dikuasai. Ya, jadi tidak ada suatu bangsa yang absolut. Kemudian postmodern juga pro lingkungan, dalam artian masyarakat barat yang dipersalahkan karena adanya kerusakan lingkungan. Penerapan teknologi modern ini memang sangat membantu percepatan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang bertumbuh sedemikian rupa cepatnya. Tetapi ketika penerapan teknologi modern ini tidak bijaksana, tidak melibatkan pemikiran sosial budaya yang berkembang pada lokalitas tertentu, maka itu akan merusak tatanan nilai yang sudah ada, bahkan lingkungan. Sehingga terbukti banyak kerusakan-kerusakan yang dimunculkan oleh teknologi modern yang menyebabkan kerusakan. Misalnya salah satu, cuaca semakin panas, ya, kemudian ozon berlubang, ya. Nah, inilah persoalan-persoalan yang sekarang merambah dunia. Maka harus dikembalikan melalui postmodern. Jadi meskipun menerapkan teknologi, tetapi kearifan-kearifan untuk menyelamatkan lingkungan alam semesta ini juga perlu ditingkatkan. Bahkan melalui teknologi modern, kapasitas penyelamatan lingkungan ini perlu diperkuat. Runtuhnya batasan antara kebudayaan dan masyarakat, di mana budaya tidak lagi agung, karena media massa sudah merefleksikan dalam dunia sosial masyarakat. Artinya media massa menjadi cermin realitas sosial. Jadi misalnya, mana budaya Bali, mana gamelan Bali, ya, sekarang sudah menjadi konsumsi internasional. Bahkan turis-turis itu sudah mulai pinter megamel, ya, istilahnya, memainkan gong, bahkan memadukannya dengan musik modern. Sehingga aslinya masyarakat tradisional yang memiliki gong tersebut menjadi kalah pamor, ya. Popularitasnya berkurang. Ya. Bahkan nilai ekonominya mereka yang dapat ketika misalnya diupload dalam YouTube, mereka lebih bagus, ya, kolaborasinya antara musik modern dengan gong gamelan dan seterusnya. Maka ini mendapatkan salah satu contoh kekeliruan, ya. Kerapuhan kepemilikan. Siapa sih sebenarnya yang memiliki? Termasuk juga barang-barang lain, termasuk hasil pertanian, ya. Jadi misalnya teknologi pertanian, ya. Kunyit sebenarnya berasal dari mana, kan gitu ya. Jadi tanaman-tanaman langka berasal dari mana, binatang langka berasal dari mana, itu menjadi kekaburan di dalam sistem modern, postmodern sekarang. Penekanan pada gaya daripada substansi. Jadi singkatnya, dalam budaya populer, pencitraan lebih penting daripada nilai dan manfaat. Runtuhnya batasan kebudayaan tinggi dengan budaya populer, di mana masyarakat tidak lagi
bisa membedakan karya seni dengan karya populer. Kemudian kekacauan antara ruang dan waktu disebabkan karena teknologi yang berkembang pesat, masyarakat seringkali dibuat bingung dengan konsep kekinian dan keakanan. Jadi apakah sesuatu terjadi sekarang, atau terjadi yang akan datang, atau yang sudah lewat? Sering saudara bingung melihat media sosial. Tahu-tahu gempa ini ternyata gempa yang terjadi tahun 2000 diputar kembali. Ya. Kemudian kita nonton film bagaimana kiamat di dunia. Filmnya sangat drastis, ternyata film yang akan diperkirakan terjadi. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul ketika postmodern ini sudah melampaui kemampuan batas manusia sekarang ini. Memudarkan meta naratif. Dalam hal ini budaya populer telah melonggarkan batasan nilai agama, ilmu pengetahuan dan seni sehingga masyarakat tidak tahu lagi apa yang menjadi pijakan hidupnya. Semakin kuatnya imperialitas, media yang dikuasai oleh dua hal, yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Hal ini menyebabkan media massa menjadi mudah untuk direkayasa sesuai dengan keinginan para pemilik modal tersebut. Kemudian ciri berikutnya, uang dianggap sangat penting bukan hanya digunakan sebagai alat tukar, melainkan juga sebagai simbol bagi pemiliknya, apakah kekuasaan, kesejahteraan, apakah prestise, apakah harga diri, dan seterusnya. Budaya yang cenderung mengeksploitasi kesenangan daripada manfaat, memudarkan kepercayaan pada agama yang dianutnya, meledakkan industri media massa yang menjelma menjadi Tuhan, dalam tanda petik yang menentukan kebenaran. Jadi saudara-saudara banyak yang sangat percaya dengan informasi media. Jadi apa yang dipelajari secara turun-menurun melalui leluhurnya itu bisa Anda lupakan. Sembahyang 3 kali Anda lupa, tapi Anda terus pegang itu gadget sampai berjam-jam. Akhirnya apa yang terjadi? Kepala Anda pusing, lalu kedebruk, masuk rumah sakit. Nah, kemudian munculnya radikalisme etnis dan agama sebagai reaksi daripada kekuatan media massa. Nah, ketika sudah masyarakat mengalami peradaban yang sedemikian rupa, ketergantungannya pada teknologi dan sulit dikembalikan ke hal-hal yang bersifat logika, rasional, nilai budaya, maka satu-satunya jalan adalah mereka harus dirombak menurut pemahaman radikalisme. Jadi sulit sekali untuk mengembalikan orang yang sudah cenderung kecanduan terhadap teknologi. Seolah-olah teknologi itu adalah segalanya dan menentukan hidupnya. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah semakin kuatnya perkotaan sebagai pusat kebudayaan dibandingkan pedesaan yang dianggap daerah pinggiran. Jadi menganggap orang-orang desa itu sangat tradisional, kurang modern dan seterusnya. Padahal perilaku-perilaku di desa kalau kita lihat masih lebih arif, lebih pro lingkungan, baik lingkungan sosial, seni budaya maupun lingkungan semesta, alam semesta. Tapi orang kota eksploitasi, banyak, kemudian juga individualistis, dan seterusnya. Semakin terbukanya peluang bagi berbagai kelas sosial atau kelompok minoritas untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas dan terbuka. Memang ini sebagai suatu hal yang positif, setiap orang bisa mengemukakan pendapat lebih demokratis. Bahasa yang digunakan seringkali tidak memiliki kejelasan makna sehingga terdengar ambigu. Jadi bahasa-bahasa yang muncul salah satu contohnya mewakili rakyat. Rakyat yang mana diwakili? Itu sering meniru-niru orang modern. Hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari karena orang seringkali mengatasnamakan seni sebagai pembiasaan. Jadi atas nama keselamatan dunia, atas nama suatu keyakinan tertentu, atas nama ini. Banyak yang seperti itu, sehingga sebenarnya itu adalah sebuah seni bicara, tetapi dianggap sebagai suatu fakta
yang harus dipahamkan pada masyarakat supaya dia mengikuti ya sebagai suatu realitas. Nah, kritik terhadap postmodern, kritik yang diberikan berdasarkan sudut pandang orang yang menolak konsep modern ya. Jadi sebenarnya postmodern ini adalah suatu kegiatan yang bersifat menolak kegiatan konsep modern gitu ya. Jadi tidak lebih dari itu ya. Kritik yang diberikan oleh mereka yang menjunjung tinggi modernisme yang juga percaya pada postmodern kurang memiliki karakteristik penting dari proyek modern ya. Jadi kalau modernitas jelas produknya ilmiah, dapat diukur, dapat dilihat hasilnya. Tapi kalau postmodern apa? Terkait dengan rasa, idealisme, nilai, apa? Apa bentuknya, berapa nilainya, dan seterusnya sulit. Ya. Tapi ada, kan gitu ya. Tapi kalau postmodern ada itu. Kalau meskipun Anda memberikan uang istri Anda 1 juta setiap hari, kalau perasaannya tidak enak ya tetap tidak memberikan kesejahteraan pada istri Anda. Ya. Tapi Anda hanya memiliki uang sedikit, bahkan sebulan sekali ngasih, tapi hubungan harmonis ada gitu. Tentu tidak menjadi persoalan, justru bahagia istri Anda, kan gitu. Kritik dalam masyarakat postmodern yang mencari perbaikan atau perubahan berdasarkan pemahaman mereka tentang postmodern. Jadi dianggap bahwa kritik terhadap modernitas itu hanya didasarkan pada pemahaman mereka terkait dengan postmodern. Seolah-olah modernitas itu dianggap kurang baik gitu ya. Padahal aliran postmodern itu sendiri menikmati modernitas itu gitu. Ya, jadi para pejuang postmodern ini sebenarnya juga menikmati hasil-hasil modern seperti teknologi ini kan gitu. Jadi dia juga banyak membaca syair ya, kemudian sebenarnya postmodern ini banyak dituangkan dalam bentuk komunikasi ya, dalam bentuk karya-karya sastra ya, kritik-kritik ya, yang mereka juga sadur melalui hasil modernitas ya, melalui internet, melalui baca buku dan seterusnya. Kemudian dia menyiarkan juga dengan alat-alat modern, radio, televisi dan seterusnya. Ya. Nah itu, sehingga kritik yang diberikan juga bahwa postmodern hanyalah sebuah proses yang lewat, bukan merupakan pertumbuhan dalam organisasi sosial. Jadi postmodern ini dianggap sebagai sesuatu yang kebermaknaannya kurang bagi masyarakat ya. Jadi tetapi perlu kita pahami ya, sebagai seorang administrator sesuai dengan kesimpulan yang saya berikan sekarang. Teori postmodern dalam administrasi publik menekankan pada kekuatan menguasai logika rasional yang berlaku di masyarakat secara universal. Jadi bukan pada pengkultusan, doktrinasi atau absolutisme. Jadi sebenarnya bagaimana masyarakat bisa menerima secara logika rasional. Jadi semakin banyak bisa memainkan logika rasional, meskipun konsep saudara sederhana gitu, akan mampu memberikan motivasi dan diikuti oleh masyarakat. Bahkan mereka dengan sukarela untuk menyebarluaskan berbagai paham yang saudara ajarkan melalui administrasi publik. Kemampuan menjelaskan pada publik agar dapat dipahami secara rasional dapat memikat hati dan perasaan fanatisme individu maupun kelompok. Sebab di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak. Jadi sebenarnya kebenaran itu adalah kemampuan saudara untuk memunculkan rasionalitas pada diri mereka. Jadi ketika mereka merasa senang, ya, kemudian merasa dihargai, merasa dihormati, maka muncullah fanatisme individu untuk mendukung sebuah rezim layanan publik atau administrasi publik. Ya. Administrasi publik memahami kekuatan dan pemanfaatan media. Jadi media massa, internet, media sosial, itu
melalui postmodern ini lebih ditekankan lagi, ini merupakan alat utama dalam kita melakukan propaganda di dalam masyarakat. Bagaimana mempengaruhi publik kan gitu. Media massa jawabannya. Apakah itu media internet maupun media sosial. Maka pandai-pandailah seorang administrasi publik untuk mengintrodusir pengaruh-pengaruh yang positif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendukung layanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya adalah menghasilkan kesejahteraan kepada masyarakat. Jangan malah sebaliknya memproduksi informasi-informasi yang menyesatkan masyarakat yang menimbulkan disintegrasi atau kontraproduktif terhadap sistem layanan kita. Dan yang terakhir, meningkatkan daya kritis secara individual maupun kelompok dalam menjawab setiap persoalan administrasi publik. Bahwa untuk satu masalah memiliki banyak alternatif pilihan yang dapat disajikan. Jadi saudara sebagai administrator tidak terkungkung pada satu jawaban yang benar terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh administrasi publik. Jadi banyak cara. Ya, misalnya kalau Anda melontarkan sesuatu pertanyaan di sosial media, maka netizen memiliki jawaban yang berbeda. Tidak hanya puluhan, bahkan ratusan. Sehingga menambah khasanah berpikir saudara dalam melihat satu persoalan dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang, baik keilmuan maupun sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, demikianlah penjelasan pada hari ini. Semoga saudara bisa memahami dan menjadikan sebuah teori postmodern itu sebagai landasan di dalam berperilaku sehari-hari, khususnya dalam menggerakkan birokrasi layanan publik dimanapun saudara nanti akan melakukan tugas dan pekerjaannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.